Namaku Sania Wibisono, mahasiswa kebidanan tingkat akhir dari Akademi Kesehatan Dharma Medika. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal gaib, sampai hari kami tiba di sana. Hari itu mendung menggantung. Langit seperti kertas lusuh yang hendak disobek hujan, tapi urung terus. Kami berlima, aku, Dita, Anya, Meta, dan Salsa, berdiri di depan sebuah bangunan tua bercat putih kusam dengan papan kayu besar bertuliskan, Rumah Bersalin Sumber Hidup. Di bawahnya, tertera kalimat kecil yang tampak baru ditambahkan. Dibuka kembali setelah renovasi total, 2025, ini. Rumah bersalin? Tanya Meta pelan, setengah bergidik. Aku hanya diam. Dari luar saja bangunan itu seperti menyimpan napas panjang yang telah lama tertahan. Jendelanya tinggi, tirainya kelabu, tak ada aktivitas apapun di dalam. Tapi jelas, kami ditugaskan untuk magang 1 bulan penuh di sini. Pintu kayu terbuka sendiri, menimbulkan derit panjang seperti keluhan. Seorang perempuan parubaya muncul di ambang. Ia memakai seragam bidan putih dengan kerah tinggi dan bros perak berbentuk bunga melati. Wajahnya dingin tapi tak tampak jahat. "Selamat datang," katanya. "Saya Bu Kirana. Kalian akan belajar banyak di sini." Kami mengangguk, menahan napas. Interior rumah bersalin itu sangat sepi. Dindingnya putih polos, tak ada hiasan apapun selain jam tua yang berdetak lambat. Ruang tunggunya seperti museum, bukan tempat melahirkan. Bu Kirana mengantar kami ke kamar masing-masing. Semua berada di lorong sayap timur, lantai 2, aku sekamar dengan Dita. Kamarnya cukup nyaman, tapi jendela menghadap ke halaman belakang yang ditumbuhi pohon beringin besar. Akar-akarnya merambat ke dinding luar seperti tangan kurus mencari pegangan. Malam itu kami makan bersama di ruang makan kecil. Listrik tiba-tiba padam selama 2 menit, lalu menyala lagi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Saat lampu menyala, kami semua terdiam, jam dinding bergeser sendiri, jarumnya mundur 3 menit. Normal saja. Mungkin arusnya belum stabil, kata Bu Kirana tenang. Tapi saat malam turun, semua tidak terasa normal. Aku terbangun pukul 3.11 pagi. Entah mengapa, dadaku sesak. Dita masih tidur di ranjangnya. Di luar kamar, terdengar bunyi roda yang berat, seperti kasur dorong yang digeser di lantai marmer. Awalnya kuanggap itu pikiran mengantuk, tapi suara itu makin jelas. Roda berderit. Pelan, aku membuka pintu sedikit. Lorong gelap, tapi lampu darurat menyala di ujung. Cahaya oranye temara menyorot sosok perempuan berpakaian suster sedang mendorong ranjang bersalin. Tapi kepalanya, tidak ada kepala di lehernya. Hanya leher bercairan merah yang seakan mengering dengan bekas sobekan kasar. Tapi yang membuat lututku lemas, di atas ranjang itu tidak ada pasien, kosong, dan sosok suster itu mendorong ranjang perlahan. Lurus. Menuju kamar bersalin yang terkunci siang tadi, aku tak bisa menjerit, tak bisa bicara. Hanya berdiri terpaku. Lalu, dalam satu kedipan mata, ia menghilang. Ranjang pun hilang, tak ada suara. Hening, keesokan paginya, aku menceritakan pada Dita. Tapi ia hanya tertawa gugup, "Mungkin kamu mimpi." Tapi saat aku melewati lorong itu lagi, kulihat bekas roda ranjang di lantai marmer. Dan setetes cairan merah kering yang menempel di dinding dekat pintu 4A, menandai akhir malam yang tak bisa kuterjemahkan dengan logika. Aku berdiri diam di lorong. Mata terpaku pada noda merah gelap itu. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat tubuhku merinding. Seperti dahar yang sudah lama sekali ada di sana. Atau baru saja menetes, entah dari mana. "Kenapa kamu di sini?" Suara itu membuatku tersentak. Dita berdiri di ujung lorong, masih memakai piyama, rambutnya acak-acakan. "Kok kamu belum tidur?" Aku menelan ludah, mencoba bersikap biasa. "Cuma ngelihat sesuatu." Dita berjalan mendekat dan ikut memandangi dinding. Matanya menyipit. "Itu dahar?" bisiknya pelan. Kami hanya saling pandang. Tak ada yang bicara lagi. Tapi kami tahu, sejak malam itu, rasa damai yang sempat kami rasakan di tempat ini telah digantikan sesuatu yang tak bisa kami jelaskan. Keesokan harinya, aku mencoba mencari akal sehat. Mungkin itu hanya karat cat, atau noda tua dari renovasi.
Tapi bagian dalamku tak setuju. Apalagi ketika aku bertugas membersihkan ruang arsip kecil di sebelah ruang administrasi. Ruangan itu dipenuhi lemari besi berlabel tahun 1980, 1981, 1982. Aku membuka map demi map dengan penasaran. Sebagian besar adalah catatan persalinan, grafik kesehatan ibu dan anak, semua tampak normal. Tapi map bertuliskan 4A terasa berbeda. Isinya hanya secari kertas, sobek di ujung, dengan tulisan tangan bergetar. Kunci jangan dibuka. Jika dia keluar sebelum waktunya, anak-anak akan dibawa. Ditulis 5 Juni 1982, TTD, K, keningku berkerut. Siapa dia? Anak-anak yang mana? Aku menyimpan kertas itu di saku jas, hati semakin tak tenang. Saat aku keluar dari arsip, kulihat Bu Kirana sedang berbicara pelan dengan seorang ibu hamil di ruang periksa. Tapi aku menangkap sepotong kalimat yang aneh. Tenang saja, Bu. Sekalipun dia muncul lagi, yang penting ibu tidak menatap cermin malam-malam. Apa maksudnya? Cermin? Malam harinya, kami berkumpul di ruang tengah kecil lantai atas. Anya membawa cemilan, mencoba mencairkan suasana. Tapi obrolan kami cepat berubah arah saat Salsa bercerita. Kalian tahu nggak? Katanya sambil menatap kami satu-satu. Menurut artikel online yang aku baca, dulu rumah bersalin ini sempat ditutup karena kasus hilangnya 3 bayi baru lahir. 3 bayi. Dan 1 suster. Jangan ngarang, potong Meta gugup. Beneran? Balas Salsa, serius. Warga sekitar percaya kalau suster itu bukan manusia biasa. Katanya, ia sering melahirkan bayi tanpa pendamping. Diam-diam. Di ruang 4A, terus suatu malam, semuanya hilang. Bayi, suster, ranjang besi, cuma bercak dahar yang tertinggal. Lorong tiba-tiba berderit. Angin bertiup dari jendela yang belum dibuka. Dita memeluk bantal. Aku tak mengatakan apa-apa. Tapi kata-kata Salsa terasa menancap dalam kepalaku. Ruang 4A. Dahar. Bayi hilang. Suster lenyap, dan satu hal yang membuatku semakin takut adalah kenyataan ini. Di malam sebelumnya, aku melihat ranjang itu. Didorong oleh sosok tanpa kepala. Menuju ruang 4A, dan kini, bayangan itu terus menghantuiku. Setiap kali kututup mata, aku bisa membayangkan leher yang koyak, seragam putih yang berlumur cairan merah, dan langkah pelan tapi pasti, seolah mencariku. Malam ketiga kami di rumah bersalin sumber hidup, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan belum turun, tapi angin menderu di luar jendela, menampar kaca seperti tangan kecil yang gelisah. Jam menunjukkan 03.00 pagi, tepat seperti 2 malam sebelumnya. Aku terbangun lagi, kali ini bukan karena suara. Tapi karena dingin luar biasa, selimut terasa tak berguna. Bahkan Dita yang biasanya gelisah dalam tidur, malam ini terlelap begitu tenang. Terlalu tenang, sampai wajahnya pucat seperti mayat. Aku bangkit, mencoba menyelimuti Dita lebih rapat. Tapi saat aku menoleh ke arah jendela, aku melihat sesuatu yang membuat tengkuku langsung membeku. Bayangan putih. Berdiri. Menghadap ke arahku dari balik kaca, tinggi. Diam. Tak bergerak, mataku menatap lurus, mencoba memastikan apakah itu hanya pantulan. Tapi bayangan itu tidak menyerupai kami. Lehernya panjang, tapi bagian kepala tidak ada. Dan di dadanya menggantung sesuatu, kepingan besi bulat yang berayun perlahan. Seperti bel kecil, tiba-tiba, bel kamar mandi dalam kamar kami berbunyi. Sting. Sting, padahal tak ada siapapun di dalam. Aku menoleh cepat ke pintu kamar mandi. Tertutup. Listrik sempat berkedip 1 kali. Lalu, Dita mulai mengigau, jangan dibuka. Jangan buka cerminnya. Jangan biarkan dia melihatmu. Aku panik. Dita, kamu kenapa? Tapi dia tetap mengigau, suaranya semakin dalam, seperti suara orang lain berbicara dari mulutnya. Cermin. Sudah retak. Dia sudah bisa melihatmu. Aku tak bisa lagi bertahan di kamar.
Aku membuka pintu dan berlari ke lorong, tanpa memikirkan apapun. Tapi lorong itu bukan seperti biasanya. Cahaya lampu darurat kini berpendar merah samar. Lantainya basah. Ada jejak kaki telanjang. Mengarah ke tangga bawah, jejak kaki kecil. Tapi banyak. Seperti milik bayi. Basah, tak beraturan, dan ada yang menetes. Cairan merah, aku menelan ludah. Maju beberapa langkah, mengikuti jejak itu, di ujung lorong, di pintu 4A, lampunya berkedip aneh. Pintu itu terbuka sedikit, seseorang atau sesuatu mengintip dari celahnya, leher putih panjang. Tanpa kelapa, tangan yang kurus. Dan cermin kecil di tangan kanan sosok itu. Ia mengarahkannya padaku, dan yang kulihat di pantulan cermin itu bukan wajahku. Itu wajah bayi. Menangis. Dengan luka di pelipisnya, aku menjerit dan mundur, lalu semuanya gelap. Lampu padam. Lorong seperti tertelan malam. Di kejauhan, terdengar suara ranjang logam digeser pelan. Makin dekat. Makin dekat. Derit roda, sampai akhirnya, suara bayi menangis, lalu sunyi. Suara bayi menangis itu hilang seketika, seolah ditelan dinding. Aku berdiri membeku di tengah lorong gelap, hanya ditemani detak jantungku sendiri yang berdentam seperti drum perang. Tanganku gemetar saat meraba dinding, mencari sakelar lampu darurat, klik, lampu menyala redup. Tapi cukup untuk menunjukkan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di depanku, berdiri sebuah ranjang besi kosong. Ranjangnya sama persis seperti yang kulihat dalam mimpiku. Roda-rodanya masih basah, meninggalkan jejak air dan darah samar di lantai. Tapi yang paling membuatku ingin lari adalah benda yang tergeletak di atas ranjang itu. Sebuah cermin kecil. Retak, dan di tengah retakan itu, ada bekas sidik jari merah. Seperti jari bayi, aku mundur perlahan. Nafasku sesak. Ruang 4A kini benar-benar terbuka lebar. Dalamnya gelap gulita, tapi angin dingin entah dari mana meniup keluar, membawa aroma besi tua dan bau amis yang tak bisa dijelaskan. Aku menunduk, mencoba berpaling, namun mataku terpaku pada plakat kecil di samping pintu 4A. Biasanya, semua kamar di rumah bersalin ini memiliki label nama bidan penanggung jawab. Tapi di plakat 4A, bagian namanya dikerik paksa, menyisakan guratan kasar. Tapi jika diperhatikan baik-baik, samar-samar masih terlihat huruf awalnya. S siapa? Gumamku, tiba-tiba, cermin kecil di ranjang bergetar sendiri. Tik. Tik. Tik, aku mundur lagi. Menutup mulutku. Di pantulan kaca lantai marmer, aku melihat sesuatu berdiri di belakangku. Siluet perempuan berseragam putih, tubuhnya tinggi kurus, dan lehernya kosong. Aku berbalik. Tak ada siapa-siapa, tapi bayangan itu masih terlihat di lantai. Ia tidak berdiri di dunia nyata, tapi di dunia pantulan. Di balik cermin. Di balik kaca. Dan malam itu, aku sadar, suster tanpa kepala itu tidak berjalan di dunia kita. Ia berjalan di dunia pantulan. Dan setiap cermin di rumah bersalin ini adalah pintunya. Pagi harinya, aku mendatangi ruang administrasi. Aku tak peduli lagi dengan jadwal magang atau tugas. Aku hanya ingin tahu, siapa yang dulu bertugas di ruang 4A, namun ketika kubuka laci data tahun 1982, semua catatan untuk kamar 4A hilang, dirobek, disobek, disingkirkan dengan sengaja. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah selembar kertas catatan kepegawaian lama, nyaris sobek, yang kutemukan terjepit di belakang laci. Suster Sariah. Ditugaskan penuh di kamar 4A sejak April 1982. Status, tidak diketahui. Suster Sariah, S, nama yang dikerik, nama yang dengan sengaja dihapus dari sejarah tempat ini. Seolah siapapun yang pernah mengenalnya ingin melupakan, bahkan membuangnya dari ingatan. Tapi kenapa? Apa yang ia lakukan hingga jejaknya disembunyikan begitu rapi?
Pikiranku masih kacau saat suara panggilan interkom mendadak menyala. Semua peserta magang harap berkumpul di aula lantai bawah untuk pengarahan pagi. Suaranya statis. Terdengar terputus-putus. Dan untuk beberapa detik, aku yakin ada suara tangisan bayi menyusup di antara suara petugas administrasi. Tapi tak seorang pun tampak terganggu, kami pun berkumpul di aula. Ruangan itu luas, agak lembab, dan terletak di ujung tangga bawah yang jarang kami lewati. Dindingnya penuh foto-foto hitam putih, para bidan dan suster angkatan lama, beberapa di antaranya menatap kamera dengan wajah muram. Saat aku duduk, mataku terpaku pada satu foto tua, yang sedikit miring di dinding samping. Bingkainya berdebu. Ada 5 orang perempuan berseragam putih berdiri sejajar. Tapi anehnya, foto itu hanya mencantumkan 4 nama, yang di tengah tak diberi nama. Wajahnya buram. Seperti sengaja dihapus, aku mendekat. Menyipitkan mata. Dan aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Perempuan yang berdiri di tengah itu tak punya bayangan, sementara keempat lainnya punya pantulan yang jelas di lantai ubin aula. Seseorang di sampingku berkata pelan, "Dulu, aula ini bukan tempat pengarahan. Ini tempat menyimpan ranjang-ranjang tua. Tempat karantina sebelum persalinan bermasalah." Karantina? Sesuatu berdesir di kepalaku. Lalu, kenapa sekarang aula ini terasa terlalu sepi meski banyak orang? Siang itu, aku menyelinap ke ruang penyimpanan tua yang terletak di bawah tangga aula. Sebuah lorong sempit, berdebu, dan lembab, dengan tangga pendek menuju ruangan tertutup gorden. Tidak ada lampu. Hanya satu lampu darurat menyala samar, memperlihatkan tumpukan ranjang rusak, lemari logam, dan sebuah pintu kecil setinggi pinggang. Pintunya terbuat dari kayu lapuk, dengan papan bertuliskan cat merah. Jangan dibuka. Area steril. Tapi papan itu sudah hampir terlepas. Dan dari balik celah pintunya, aku mencium bau aneh, seperti tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Kutelan rasa takutku dan menarik papan itu. Dengan gemetar, kubuka pintu kecil itu. Gelap. Tapi cahaya dari atas cukup untuk membuatku melihat sebuah liang tanah selebar tubuh manusia, seolah seseorang pernah dikuburkan di bawah tangga ini, dan yang membuat darahku mengering adalah satu serpihan tulang bayi kecil yang menonjol di antara tanah. Aku mundur, jantungku berdegup tak beraturan. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu itu kembali, kudengar suara lirih mengerang dari dalam lorong. Kau melihat tempat dosaku. Tapi bisakah kau menyimpan rahasianya? Suara perempuan. Tanpa mulut. Tanpa kepala. Tapi aku mendengarnya. Dan saat aku menengok ke cermin kecil di sakuku, yang tanpa kusadari kubawa dari ranjang besi semalam, aku melihat pantulan dari arah belakangku. Suster itu sedang merangkak ke arahku. Tanpa kepala. Dengan tangan yang memegangi boneka bayi kotor, aku menjerit, menjatuhkan cermin, dan berlari naik. Tapi sebelum pintu tertutup, kudengar sekali lagi suaranya, bergema dalam pikiranku. Satu anak belum dikembalikan. Kau tahu di mana dia, kan? Kalimat itu bergema di dalam kepalaku, bahkan saat aku sudah berlari keluar dari lorong bawah tanah dan kembali ke kamar. Nafasku terengah-engah, kaosku basah oleh keringat, dan jari-jari tanganku menggigil seperti sedang membeku. Di luar kamar, pagi tampak biasa-biasa saja. Tapi di dalam diriku, semuanya berubah. Aku tahu ini bukan mimpi. Bukan halusinasi. Ada sesuatu. Atau seseorang yang sedang mencariku, dan ia menyebut satu nama, Sarah. Tiba-tiba, Dita yang duduk di ranjang menatapku dengan wajah pucat. Aku. Semalam aku dengar suara nyanyi. Dari kamar mandi, bisiknya. Aku menoleh perlahan ke kamar mandi. Cerminnya ditutup dengan kain handuk sejak malam pertama kami tinggal di sini. Tapi sekarang handuk itu jatuh ke lantai. Entah sejak kapan. Dan di permukaan cermin, tertulis dengan uap air yang tak tahu dari mana datangnya. Sebuah kalimat, bayi itu milikku. Dita menangis diam-diam. Aku mau pulang. Aku gak kuat, aku menggenggam tangannya. Tapi hatiku sendiri sudah tidak tenang.
Terlalu banyak yang tidak masuk akal. Tapi satu benang merah mulai terlihat, Suster Sariah. Kamar 4A. Dan seorang bayi bernama Sarah. Siang itu, diam-diam aku kembali ke ruang arsip. Menunggu semua orang lengah. Aku tahu aku tak boleh berhenti. Sesuatu di dalam diriku memaksaku untuk menyelidiki lebih jauh, dan kali ini, aku menemukan file persalinan tahun 1982 yang terselip di balik folder-folder modern. Sampulnya coklat tua, hampir rapuh. Di dalamnya, catatan kelahiran, keluhan pasien, dan laporan pasca melahirkan, di salah satu halaman. Tertulis, pasien, Nyonya R, tanggal 13 April 1982. Melahirkan bayi perempuan. Prematur. Kondisi bayi, lemah. Catatan tambahan oleh Suster Sariah, bayi akan diasuh sementara oleh pihak rumah bersalin. Ibunya menolak menyusui. Akan diberi nama Sarah. Tanganku mencengkeram lembaran itu. Sarah. Jadi bayi itu bukan hanya nyata, tapi juga ditelantarkan. Dan entah kenapa, aku yakin, Sarah tidak pernah dibawa pulang. Malam itu, Dita menghilang. Aku bangun jam 3 pagi dan menemukan ranjangnya kosong. Jendela kamar terbuka. Udara luar masuk bersama kabut lembut. Di atas bantal Dita, ada bekas tapak tangan mungil, seperti milik bayi, tercetak jelas dalam debu. Dan di lantai kamar, tergeletak boneka beruang kecil. Matanya satu sudah copot. Mulutnya robek. Aku tahu itu bukan boneka milik Dita. Bukan juga milikku. Itu milik Sarah, dan saat aku memandangi boneka itu, kudengar suara ranjang besi yang berderit. Bergerak dari arah lorong. Langkah pelan menyusul, beriringan dengan suara bayi menangis. Tapi kali ini tangisnya bercampur suara perempuan yang melolong, tanpa nada. Aku menutup telinga. Tapi suara itu masuk ke dalam kepalaku. Kau harus menemukan bayiku sebelum aku mengambil temanmu. Suara itu terus bergema di dalam kepalaku, bahkan ketika aku sudah menutup kedua telinga dan menjerit sekeras-kerasnya. Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. Dita belum kembali. Aku menelusuri setiap kamar, lorong, bahkan keluar hingga ke taman belakang yang sudah dipenuhi rumput tinggi dan bangku karatan. Tapi jejaknya lenyap. Tidak ada sepatu, tidak ada suara, tidak ada teriakan. Yang ada hanya satu hal, kamar 4A kini kembali terbuka. Padahal, sejak kami datang seminggu lalu, pintu kamar itu selalu terkunci. Pegangan pintunya berkarat, jendelanya tertutup rapat dengan tirai coklat kusam. Tapi malam ini, tirainya bergerak, perlahan, seolah mengundang. Aku melangkah mendekat. Perlahan. Setiap langkahku seakan menginjak tanah kuburan. Pintu kamar itu berderit pelan ketika kubuka. Di dalamnya kosong. Tapi terasa seperti ada banyak mata yang mengawasi. Ranjangnya sama. Besi tua yang mengeluarkan suara gemertak jika disentuh. Cerminnya tergantung di dinding, penuh bercak hitam dan bekas sidik jari kecil yang seperti dicakar dari dalam. Di pojok kamar ada kursi goyang bayi. Dia menghadap jendela. Dan di sampingnya, meja kecil dengan lemari arsip yang terkunci. Tapi aku melihat bekas seret di lantai, menuju bawah ranjang, seolah ada sesuatu. Atau seseorang yang disembunyikan di sana. Aku menunduk. Perlahan. Degup jantungku seperti genderang perang, gelap, lalu aku melihatnya. Dita, terduduk, memeluk lutut, matanya terbuka tapi tak fokus. Mulutnya bergerak, komat kamit, menggumamkan sesuatu berulang-ulang. Sarah, bukan nama yang dipilih ibunya. Sarah bukan nama aslinya. Aku mencoba menariknya keluar, tapi tubuhnya dingin seperti es. Dan ketika aku menyentuh tangannya, dia langsung menjerit sekeras-kerasnya, begitu kencang sampai lampu kamar 4A padam seketika. Kegelapan menelanku. Hanya ada napas kami yang tercekat. Dan suara langkah kaki kecil, berlari-lari di dalam kamar, tapi tak ada siapa-siapa. Hingga kemudian, aku menoleh ke cermin tua di dinding. Dan aku melihatnya,
perempuan berseragam putih. Tubuhnya berdiri kaku, tanpa kepala, tapi dari rongga lehernya menetes darah hitam. Menetes dan mengalir di kaca. Di pelukannya, ada sosok bayi kecil yang juga tak punya wajah. Aku membeku. Tapi di antara isakan Dita, terdengar bisikan lemah dari balik ranjang. Bayi itu ditukar. Bukan anaknya. Mereka bohongi dia. Kami berhasil keluar dari kamar itu sebelum pintunya kembali menutup sendiri. Tapi aku tahu, kamar 4A tak pernah tertutup benar-benar. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk masuk dan mendengarkan kisah yang terkubur di balik temboknya. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar cerita hantu. Ini cerita tentang kebenaran yang dikubur hidup-hidup. Tentang seorang bayi yang ditukar. Tentang seorang suster yang kehilangan segalanya, hingga hanya bisa kembali dalam bentuk teror dari balik cermin. Dan malam itu, aku bersumpah. Aku akan mencari tahu siapa sebenarnya bayi itu. Siapa ibunya. Dan mengapa Suster Sariah memilih untuk tinggal di dunia kematian. Tapi sumpah itu terasa berat ketika malam-malam berikutnya berubah menjadi siksaan. Tangisan bayi terdengar setiap pukul 2.43 dini hari. Dari lorong-lorong kosong, dari kamar yang tak dihuni, dari balik tembok tua yang catnya mulai mengelupas seperti luka yang terbuka. Dita belum bisa bicara. Sejak kejadian di kamar 4A, dia seperti kehilangan seluruh jiwanya. Dia hanya duduk menatap jendela, mencoret-coret dinding dengan pensil tumpul yang tak jelas kapan ia ambil. Yang membuatku merinding adalah gambar yang ia buat, sosok perempuan berseragam perawat, tanpa kepala, membawa boneka bayi di tangan kiri, dan menunjuk ke arah sebuah pintu dengan angka yang Dita tulis dengan darah dari telapaknya sendiri, 104. Aku memeriksa denah lama rumah bersalin ini. Kamar 104. Bukan kamar pasien. Tapi ruang pengarsipan suara kelahiran, tempat mereka menyimpan rekaman persalinan puluhan tahun lalu. Aku menunggu hingga tengah malam. Menyelinap ke lantai bawah tanah yang lembab dan berjamur. Bau pengap memenuhi hidungku. Di balik pintu besi berkarat dengan tulisan audio archive, aku menemukannya, ruangan penuh rak, dan ratusan pita kaset tua di dalam kotak-kotak kayu kecil. Semua diberi label. Tapi hanya satu kotak yang tampak berbeda. Tulisannya memudar, hampir hilang. Tapi dengan bantuan senter, aku bisa membaca goresan tinta terakhir di labelnya. Persalinan Nyonya R, 13 April 1982, tanganku gemetar saat memasukkan kaset ke alat pemutar yang sudah berdebu. Mesin itu mengeluarkan bunyi klik. Lalu suara dengung. Lalu sunyi. Dan kemudian terdengar suara perempuan mengerang kesakitan. Suara seorang ibu yang sedang melahirkan. Tarik napas, Bu. Ayo. Dorong. Lalu, jantung bayinya lemah. Bu. Kita harus cepat. Aku menunggu. Nafasku tercekat. Kemudian, tangisan bayi. Lirih, kecil. Tapi nyata. Namun tak lama setelah itu, terdengar percakapan yang seharusnya tak pernah terekam. Bayi ini tidak boleh diserahkan ke ibunya. Tapi dia masih hidup, kita ganti. Yang lahir tadi pagi meninggal, ibunya sudah pulang. Lalu, bayi ini, simpan di bawah pengawasan Suster Sariah. Dan bungkam mulut semua yang tahu. Suara itu langsung berhenti, mesin tiba-tiba mati sendiri. Listrik seperti tersedot dari seluruh ruangan. Gelap, aku panik, mencoba menyalakan senter. Tapi saat cahaya menyala, ada bayangan berdiri di belakangku. Tegak. Memandangku dari pantulan kaca jendela lemari arsip, aku membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa, tapi rekaman itu membuktikan satu hal, Sarah bukan bayi biasa. Dia adalah rahasia yang dibungkam. Anak yang ditukar, dan kini, arwah yang kehilangan segalanya itu menuntut pengembalian, tapi bagaimana cara mengembalikan sesuatu yang bahkan tak pernah diakui sebagai milik siapapun. Sepulang dari ruang arsip malam itu, aku mengunci pintu kamar dengan segala yang bisa kutemukan, lemari, koper, bahkan ranjang dorong. Tapi tak ada yang benar-benar bisa menahan mereka. Pukul 2.43 dini hari, seperti biasa, tangisan bayi terdengar lagi. Tapi kali ini berbeda.
Tangis itu tidak jauh. Ia datang dari balik perut Dita. Dita masih duduk membisu di sudut kamar, tapi kini perutnya, yang sebelumnya rata, bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Seperti tendangan. Seperti janin, aku menjerit dan mencoba menyentuhnya, tapi tubuhku terhempas ke belakang, seperti disambar angin dingin yang berasal dari tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia nyata. Dita tiba-tiba bersuara, tapi bukan dengan suaranya. Aku ingin mendengar tangisku satu kali saja. Itu bukan Dita. Itu suara dari dalam tubuhnya. Pagi harinya, aku nekat menemui ibu kepala rumah bersalin, Bu Retno, yang sejak awal tampak menutupi banyak hal. Wajahnya pucat saat kutunjukkan rekaman kaset tua itu. Sudah kubilang, katanya dengan suara rendah gemetar. Jangan bangunkan yang sudah dikubur. Siapa bayi itu sebenarnya? Desaku, ia menunduk. Lama, bayi itu bukan dari dunia ini. Aku membeku. Tak mengerti. Ia melanjutkan, Nyonya R itu bukan pasien biasa. Ia datang dalam keadaan kacau, mengaku dihamili suaminya yang sudah meninggal 3 bulan sebelumnya. Tidak ada catatan medis, tidak ada keluarga. Tapi ia bersikeras ingin melahirkan di sini. Di tempat yang katanya pernah jadi tempat ibunya bekerja, Suster Sariah.